mengajak Bapak Ibu semua untuk bersatu sejenak. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa secara pribadi, mengucap syukur atas segala kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa atas kehidupan kita semua. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa secara pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang pertama berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada masa musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sungguh kita anak-anak yang berbahagia, karena kita memberikan waktu yang terindah untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita beribadah kepadanya, karena kita tahu oleh kuasa darahnya, oleh kuasa darah Yesus, kita dilayakkan, kita ditebus, kita diangkat menjadi anak-anaknya. Mari kita mau mengagungkan namanya, kita mau memuliakan namanya, karena hanya Dia Allah yang layak diagungkan, Allah yang layak ditinggikan. Oleh kuasa darahnya kita dilayakkan untuk masuk dalam hadirat-Nya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku Tuhan, Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita sama-sama berdiri, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia.
oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Amin. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Tiada satupun, tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Engkau Tuhan ku tinggikan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Mari kita katakan Yesus Kristus, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, atas kasih anugerah Tuhan yang telah menyelamatkan kami, atas karya-Mu di atas kayu salib yang telah menebus dosa-dosa kami ya Tuhan. Sehingga Engkau layakkan kami, Engkau angkat kami menjadi anak-anak-Mu. Kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk segala kebaikan-Mu, pemeliharaan-Mu, kasih setia-Mu dalam kehidupan kami.
Engkau yang sudah menyertai kehidupan kami sampai hari ini ya Tuhan. Kasih-Mu tiada berubah, kuasa-Mu tiada berubah atas hidup kami ya Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan pagi ini. Mohon ampun atas segala kelemahan kekurangan kami. Engkau yang memimpin jalannya ibadah ini ya Tuhan dari awal sampai akhirnya. Engkau yang menjamah setiap kami. Kami yang melayani jemaat-Mu yang hadir. Biarlah kuasa-Mu yang berotoritas atas ibadah ini ya Tuhan. Berkati juga untuk saudara-saudara kami yang mungkin dalam perjalanan. Engkau menyertai mereka sampai ke tempat dalam keadaan baik. Kami serahkan sepenuhnya Tuhan. Ibadah dari awal sampai akhir dalam tangan kuasa-Mu. Dan biarlah kuasa firman-Mu yang akan memberkati hidup kami. Ia akan membentuk hidup kami. Ia akan menyertai kami dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan untuk hamba Tuhan yang kau nyai firman-Mu. Urapi dengan kuasa-Mu. Berkati dengan kuasa firman-Mu Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu kasih Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan disambut oleh Bapak Pendeta Stefanus. Selamat pagi dan salam. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkatnya di dalam Yesus Kristus turun bagi seluruh jemaat dalam ibadah pada pagi hari ini. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur Tuhan mempertemukan kita dengan keadaan sehat, baik, semuanya karena kemurahan Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, dalam ibadah kita, baik ibadah pertama, kedua, dan ibadah tiga disertai dengan perjamuan kudus. Tentunya untuk mengenang karya agung Tuhan Yesus di atas kayu salib yang mengasihi Bapak Ibu dan saya, yang rela berkorban untuk menebus kita dari dosa supaya kita memiliki pengharapan dan kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh dalam ibadah pada pagi hari ini, supaya kita bersama-sama boleh dibangun, dikuatkan, juga diberkati. Dari setiap firman juga kita diberkati dari perjamuan kudus yang bersama-sama akan kita laksanakan. Saya ingin menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali ikut dalam ibadah di pagi hari ini, yaitu yang pertama Saudari Veronica. Mbak Veronica, terima kasih kehadirannya, Tuhan memberkati ya. Kami terus mengundang hadir di Gereja Baptis Telogomulyo bersama-sama dengan kami bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua Mbak Janesia ya. Oke, terima kasih. Silakan angkat tangan. Silakan disambut Bapak Ibu Saudara yang di sekitarnya. Terima kasih Mbak Janesia, selamat datang. Selamat beribadah di Gereja Baptis Telogomulyo. Dan kami terus mengundang anak-anak muda juga siap untuk boleh bersama-sama menyambut Mbak Janesia, bersama-sama bersekutu ya di hari Sabtu. Dan hari ini kita hadir untuk mengikuti dalam ibadah yang kedua. Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita siapkan hati kita, kita berikan penyembahan kita, pujian kita kepada Tuhan Yesus Kristus, dan tentunya kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Selamat datang, selamat beribadah, dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita percaya bahwa Allah kita Allah yang begitu setia atas kehidupan kita. Amin. Mari kasih salam ke kanan kiri kita. Katakan, Tuhan kita luar biasa. Dia Allah yang baik, yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Maka dari itu kita tidak pernah ragu akan kasih setianya. Denganmu Tuhan kita berjalan sampai selama-lamanya.
pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku, amin. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Mari kita sama-sama berdiri, kita bersama dengan Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku, amin, haleluya. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kita percaya di dalam darah-Nya ada kuasa yang akan menyembuhkan kita, yang akan menyelamatkan kita. Mari kita angkat, dalam darah-Nya ada kuasa. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah domba Allah, amin. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah anak domba Allah. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Ada kuasa. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah domba Allah, amin. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah anak
Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun, Roh Kudus. Roh Kudus turun, Roh Kudus. Roh Kudus turun. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh Allah yang luar biasa atas hidup kita. Mari silakan duduk kembali. Bapak Ibu kasih Tuhan, puji nama Tuhan. Kita mengucap syukur pagi yang indah ini, berkat Tuhan sungguh luar biasa menyertai kehidupan kita. Mari saya mengajak Bapak Ibu semua untuk kita sama-sama membuka Alkitab kita. Firman Tuhan diambil dari Yesaya. Yesaya pasal yang ke-53, ayatnya yang ketiga sampai yang kelima. Firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Yesaya pasal 53, ayat yang ketiga sampai yang kelima. Singer akan membantu membacakannya bagi Bapak Ibu semua. Bapak Ibu boleh menyimaknya. Yesaya pasal 53 ayat yang ketiga sampai yang kelima. Demikian firman Tuhan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang nanti dikupas lebih oleh hambanya. Bagaimana pengorbanan Yesus yang begitu besar atas kehidupan kita, sehingga kita dilayakkan untuk menjadi anak-anaknya. Mari kita siapkan hati kita. Kita melembutkan hati kita. Kita mendengarkan firman Tuhan. Buka telinga kita, pikiran kita. Biarkan firman Tuhan masuk dalam hati Bapak Ibu semua. Firman Tuhan inilah yang akan memberkati Bapak Ibu semua. Firman Tuhan inilah yang akan menuntun langkah hidup Bapak Ibu semua dalam menghadapi kehidupan ini. Bagaikan bejana yang siap dibentuk, demikianlah hati jiwa kita yang akan dibentuk oleh firman Tuhan. Ku mau sepertimu Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencana. Ku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, seperti Yesus. Sempurnakan selalu dalam jalanku, dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Haleluya. Mari kita sama-sama berdiri. Bagaikan bejana yang siap dibentuk, bagaikan bejana
siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Untuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, ku mau sepertimu, Yesus, seperti Yesus. Sempurnakan selalu dalam jalanku, dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, ku mau sepertimu, Yesus. Waktu selanjutnya habis pendahapanya. Dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Dalam setiap jalanku, dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Haleluya. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Tuhan Yesus yang telah memberkati kami dengan segala kebaikan-Mu, sehingga kami bersama dapat berada di tempat ini untuk menyembah Tuhan, beribadah di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bentar lagi kami siapkan hati, pikiran, pendengaran kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Allah Roh Kudus yang menolong, menjamah, mengurapi dan memberkati, sehingga benih kebenaran firman-Mu dapat kami terima, dan itu semuanya Tuhan Yesus boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami, menguatkan, meneguhkan, mengingatkan kami akan kasih Allah yang besar di dalam Yesus Kristus. Hamba-Mu Tuhan dalam segala keterbatasan, mohon penyertaan-Mu, urapan-Mu melalui kuasa Roh Kudus, sehingga apa yang tersampaikan sungguh-sungguh datang dari hikmat Tuhan Yesus. Kami terima berkat firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari katakan bersama, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam. Kita masuk dalam ibadah kedua Bapak Ibu Saudara, dan hari ini ada perjamuan kudus. Kalau kita mengikuti perjamuan kudus, tentunya kita mengenang kasih Allah yang besar yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita bersama-sama melalui karya Kristus di atas kayu salib. Kalau kita bersama-sama tadi memperhatikan di dalam firman Tuhan, Yesaya pasal 53 ayat, saya mengambil ayat 3 sampai ayatnya yang kelima, Bapak Ibu Saudara, memang ini sebuah nubuatan yang kemudian digenapi dalam perjanjian baru, bagaimana Yesus lahir ke dalam dunia, Yesus hadir ke dalam dunia, saudara-saudara, untuk mati, untuk menebus kita, untuk menyelamatkan kita bersama-sama. Nah, pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang pengorbanan atau berkorban. Bagaimana dalam kehidupan kita tentu sangat mengenal tentang pengorbanan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa tahun yang lalu saya di Rejosari, di daerah istri saya bekerja, ketemu seorang anak muda yang dulu itu
teman juga, teman di Solo Bapak Ibu Saudara. Saya tidak asing dengan motor yang dia gunakan. Motornya motor tua, motor Yamaha 75. Mungkin yang bapak-bapak seusia saya mungkin tahu ya. Motornya motor tua, saudara-saudara, karena motor itu dipakai bapaknya ketika pergi ke pasar untuk bekerja. Bapaknya bekerja sebagai motong ayam itu, jadi di sembelihan itu, saudara-saudara. Nah, ketika dia sekolah, ya SD itu ya diantar jemput pakai motor Yamaha 75, motor butut yang joknya belakang itu sudah sobek Bapak Ibu Saudara, dan catnya sudah tidak karuan. Nah, kemudian ketika SMP itu anak itu mulai bilang begini, Pak, aku muduk agak jauh, jadi tidak sampai dekat sekolahan. Dia pengennya diantar jauh karena dia bilang apa? Aku iseno, bapak motore elek, dia bilang gitu. Teman-temanku anak yang diantarnya pakai motor yang bagus, pakai mobil dan lain sebagainya. Nah itu Bapak Ibu Saudara. Apalagi SMA dia ikut temennya, katanya seperti itu. Tapi saya kaget karena motor itu dibawa ke Semarang. Saya itu kan motor saya masih ada yang AD2 ya. Jadi kalau saya lihat motor AD itu, wah kelingan, ini mesti dari Solo gitu. Jadi saya ingat Bapak Ibu Saudara. Kemudian saya ketemu di Citarum, saya ajak ngobrol, Mas Tri, saya bilang gitu. Loh, kerja di Semarang? Iya, saya di Rejosari. Lah ini motornya Bapak ya? Iya. Terus kami ngobrol Bapak Ibu Saudara, ya dikasih Tuhan. Bapaknya sudah dipanggil Tuhan, dan bapaknya menceritakan, Bapak tetap bertahan pakai motor ini sampai tua. Bapak jarang sekali beli baju, beli celana, beli sepatu, karena apa? Karena Bapak ingin supaya kamu sekolah, supaya kamu bisa kuliah, supaya kamu punya masa depan. Itu disampaikan demikian ketika dia cerita itu berbesmili Bapak Ibu Saudara. Kalau dulu diantar orang gelem, ya sampai sekolahan nggak gelem, sekarang beda. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada banyak pengorbanan di tengah-tengah kehidupan kita. Orang tua terhadap anak, seperti yang saya ceritakan. Ayahnya banting tulang Bapak Ibu Saudara di pasar, bekerja demi anaknya, demi masa depannya. Ada juga suami istri, ya mungkin istrinya sakit, istrinya mengalami kelemahan, dan bagaimana seorang suami tetap bisa menerima, atau sebaliknya anak terhadap orang tua sesama sahabat. Ini di foto itu ngeblur ya. Di NTT itu ada anak difabel yang sekolah itu setiap hari yang gendong teman-temannya gantian. Jadi berangkat sekolah digendong, pulang sekolah sudah digendong Bapak Ibu Saudara, karena tidak punya kaki itu, jadi difabel. Jadi bagaimana pengorbanan seorang sahabat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar bersama-sama. Kalau kita memperhatikan pengorbanan manusia itu terbatas, tetapi pengorbanan Yesus di atas kayu salib adalah pengorbanan terbesar, dengan mencurahkan darahnya, memberikan nyawanya. Untuk siapa? Untuk manusia yang berdosa, untuk Bapak Ibu dan saya. Dulu kita tidak punya pengharapan, bukan karena kita cakap, bukan karena kita pintar, bukan karena kita istimewa, tetapi Alkitab mengatakan ketika kita masih berdosa, ketika kita masih lemah, ketika kita masih seteru, ketika kita masih jauh, Yesus itu rela turun ke dalam dunia, mati di atas kayu salib, supaya kita menerima yang namanya anugerah, kita menerima kasih karunia, kita menerima keselamatan yang seharusnya kita tidak layak untuk menerimanya, tetapi Bapak Ibu dan saya menerimanya. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Nabi Yesaya bukan hanya menubuatkan tentang penderitaan. Memang kalau kita lihat konteks dekatnya berbicara tentang penderitaan Kristus Yesus, yang menubuatkan penderitaan Kristus Yesus sampai pada kematiannya di atas kayu salib. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah bentuk pengorbanan terbesar. Kalau dalam Natal itu hadiah terbesar, hadiah istimewa yang tidak ada duanya, yaitu pribadi Yesus, Yesus Kristus.
dari singgasana, dari tempat kemuliaannya, dia turun ke dalam dunia mengasihi Bapak Ibu dan saya yang dulunya orang-orang berdosa yang tidak punya pengharapan. Bapak Ibu, secara cepat pada pagi hari ini saya ingin membagikan beberapa hal penting yang perlu kita renungkan bersama-sama. Pengorbanan terbesar dari Yesus itu dibuktikan bagaimana dia merendahkan diri di hadapan Allah. Mari kita akan bersama-sama melihat di dalam surat Filipi, tentunya sudah tidak asing lagi Bapak Ibu Saudara, tetapi mari kita bersama-sama melihat dari kebenaran firman Tuhan ini. Filipi pasal yang kedua, kita akan perhatikan ada beberapa ayat yang perlu kita bersama-sama renungkan di dalam kehidupan kita, supaya Bapak Ibu Saudara kita menyadari, kita tidak menyombongkan diri, kita tidak meninggikan hati, tetapi mari kita belajar bagaimana Yesus, Raja di atas segala raja, Allah Bapak Ibu Saudara yang rela turun ke dalam dunia. Makanya Rasul Paulus menasihatkan kepada kita semuanya, mengingatkan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, hidup kita bersama-sama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini yang harus Bapak Ibu Saudara menjadi komitmen kita. Ini yang harus kita hidupi. Bagaimana di dalam kehidupan kita, kita memiliki yang namanya kerendahan hati, atau kita merendahkan diri, tunduk taat kepada perintah Allah, itu sebagai wujud bagaimana kita ini merendahkan diri, merendahkan hati. Yang berikutnya ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu ini saya memperhatikan pemimpin-pemimpin di negeri kita, kalau dulu zamannya Pak Jokowi itu kan suka belusukan ya, suka turun ke bawah, tidak hanya menerima laporan kan gitu. Nah, laporannya konslet, bisa konslet semuanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi turun ke bawah, terjun ke masyarakat misalnya. Kalau kita didatangi pejabat, didatangi orang yang istimewa, didatangi orang-orang yang kita kasih, kita tentu senang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan, walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi saudara-saudara, dia yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kuasa, penuh dengan otoritas, dia mau turun. Kalau itu saya gambarkan bagaimana yang sangat terkenal itu Bapak Ibu Saudara, bagaimana Yesus itu membasuh kaki murid-muridnya. Namanya kaki itu kan tempatnya di bawah. Jadi ini menggambarkan, memberikan sebuah keteladanan bagaimana hati hamba Bapak Ibu Saudara yang mau melayani, yang mau mengasihi. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Ya, walaupun dia dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Makanya dia juga sedih, dia juga lapar, dia juga haus, dia juga penuh belas kasihan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika dia ada di dalam dunia, ya, keilahiannya dia menambahkan natur manusia yang terbatas, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dia tidak mempertahankan keilahiannya, tetapi dia mengosongkan diri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini tentu menjadi perenungan kita bersama-sama. Seringkali kita ini jaga gengsi, ya. Nah, ada selek, ada masalah, seringkali kita tidak mau mendahului. Istilahnya kalau orang Jawa nyelondoi, ya. Mendahului untuk apa? Meminta maaf misalnya, Bapak Ibu Saudara. Mendahului memberi hormat, mendahului melayani, mendahului mengasihi, mendahului memberi pertolongan.
ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Saudara-saudara, kalau kita ingin ditinggikan, kita ingin dimuliakan, maka kita harus mulai dengan apa? Merendahkan diri dalam kehidupan kita bersama-sama. Tadi dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Bukan sembarang mati, tetapi mati di atas kayu salib, hukuman yang paling kejam. Ya, kalau tadi pagi Pak Gembala menyampaikan, orang yang disalibkan itu kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, orang yang terkutuk. Supaya apa? Kutuk yang harusnya menimpa Bapak Ibu dan saya, kutuk yang harusnya kita terima itu ditanggung oleh Yesus, diterima oleh Yesus. Sehingga Bapak Ibu kita semuanya boleh mengalami, menikmati berkat Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Dia Raja di atas segala raja, rela menghampiri kita, mengasihi kita, mempedulikan kita. Apakah Bapak Ibu dan saya, kita semuanya juga memiliki hati yang sama, memiliki kerinduan yang sama, memiliki Bapak Ibu Saudara satu kehidupan yang sama, apa yang sudah diteladankan oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan kita? Mari kita mau belajar bagaimana Tuhan Yesus memberikan satu teladan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita bersama-sama. Itu kalau kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, di catatan yang lain kita bisa memperhatikan bersama-sama, khususnya dalam Injil Markus pasalnya yang ke-10. Mari kita akan perhatikan bersama-sama. Markus pasalnya yang ke-10 kita akan buka, Bapak Ibu Saudara. Injil Markus pasalnya yang ke-10. Ayatnya yang ke-45, firman Tuhan mengatakan demikian. Satu ayat yang sangat terkenal. Markus pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bukan hanya, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya dia tidak datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani kita, mengasihi kita, tetapi kasihnya itu dibuktikan dengan satu hal yang nyata, yaitu apa Bapak Ibu Saudara? Dia memberi. Kalau berbicara kasih itu identik dengan memberi. Memberi apa? Memberi yang pol-polan. Memberi apa Bapak Ibu Saudara? Memberikan nyawa, mencurahkan darah, supaya kita disucikan, supaya kita diampuni, supaya kita diperdamaikan. Jadi dia memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dosa merupakan perkara yang sangat serius. Ada seorang hamba Tuhan mengatakan, perkara serius bukan berbicara kanker, stadium 4, atau sakit jantung, atau sakit apapun. Karena sakit apapun, kalau orang itu di dalam Kristus, pertama, bisa mengalami kesembuhan, bisa mengalami mukjizat. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, seandainya kehendak Tuhan dinyatakan orang itu dipanggil, tetapi tetap beriman di dalam Yesus, maka kalau kita perhatikan, dia mendapatkan tempat yang baru di Firdaus, ya nek gampangane di dalam kerajaan surga. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan dari ayat-ayat ini dan kita kembali ke dalam Yesaya pasalnya yang ke-53, tadi di dalam ayatnya yang ketiga. Apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, di sana dikatakan, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh dengan kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan,
Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini menggambarkan bagaimana nanti pada akhirnya kehidupan Yesus, karya Yesus, kesengsaraan Yesus, penderitaan Yesus di atas kayu salib, di mana penebusannya, pencurahan darahnya, kematiannya menebus kita, menyelamatkan kita, dan kebangkitannya memberikan jaminan kemenangan buat Bapak Ibu dan saya, orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan bersama-sama. Pengorbanan terbesar itu dengan memberikan jaminan keselamatan melalui kematiannya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, agama itu kan mencari Allah, ya, dengan usaha manusia. Agama apapun itu Bapak Ibu Saudara, itu pasti usaha datangnya dari manusia untuk mencapai Allah. Padahal manusia itu manusia berdosa. Ya, kalau kita lihat dalam Roma, semua orang sudah jatuh ke dalam dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa itu adalah maut, upah dosa itu kematian. Karena ketika kita jatuh dalam dosa, kan kita mewaris, kita ini kan Bapak Ibu Saudara kita memiliki tabiat dosa yang sejak awal. Bayi, anak-anak itu nggak usah diajari ngomong jelek, nggak usah diajari ngelawan orang tua, nggak usah diajari ngeyel. Itu apa Bapak Ibu Saudara? Mereka sudah secara otomatis bisa melakukan. Karena apa? Ya karena di dalam dirinya ada benih dosa, kecenderungan berbuat dosa, kecenderungan memberontak, kecenderungan tidak tepat sasaran, tidak sampai sasaran maksudnya, tidak sampai kepada kehendak Tuhan, kehendak firman Tuhan. Nah saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, usaha apapun manusia tidak akan bisa mencapai Allah karena apa? Manusia itu berdosa, statusnya berdosa, jadi terpisah, tidak akan mungkin bisa bersatu. Karena Allah itu kudus, Allah itu suci. Sementara manusia berdosa, putus hubungan. Bukan hanya mati secara jasmani, kalau mati secara jasmani masih mending. Yang kematian kedua yang perlu kita cermati Bapak Ibu Saudara, mati secara rohani. Nek rohnya mati tidak bisa berhubungan dengan Tuhan. Gak bisa berhubungan dengan Allah. Wong kita berhubungan dengan Allah itu bukan hubungan jasmani Bapak Ibu Saudara, tapi hubungan secara rohani, hubungan secara roh. Kalau kita tidak nyambung, kalau kita tidak connect dengan Allah Bapak Ibu Saudara, maka kematian yang ketiga, kematian kekal itu pasti menanti. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan melihat bersama-sama. Kalau kita lihat dalam Yesaya pasal yang ke-53, ayat yang keempat sampai ayatnya yang kelima, mari kita perhatikan. Nanti kita ke Roma pasal 5 ayat 8. Yesaya pasal 53 ayatnya yang keempat, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan. Sakit penyakit kita yang ditanggung, kesengsaraan kita yang ditanggung. Terus kemudian dalam kebenaran firman Tuhan, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, dan ganjaran yang mendatangkan keselamatan itu, Bapak Ibu Saudara, ditimpakan kepada
Yesus. Yesus mengganti. Nek dalam bahasa saya substitusi. Jadi menggantikan kita. Coba nih Bapak Ibu, nek gantikan yang baik, gantikan yang enak, ke pesta itu enak Bapak Ibu Saudara. Atau ke tempat yang jalan-jalan dan lain sebagainya itu enak. Tetapi ini menggantikan hal yang begitu luar biasa, yaitu apa? Kematian, penghukuman, kesengsaraan, penderitaan. Itu harusnya kita pikul. Coba kita perhatikan di dalam Roma pasal yang kelima terlebih dahulu, Bapak Ibu Saudara. Roma pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-8. Kita lihat dari ayat ini. Roma pasal 5 ayatnya yang ke-8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saya teruskan sampai ayat berikutnya. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh karena Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia, oleh Yesus, kita telah menerima pendamaian itu. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus menggantikan segala penghukuman. Kalau nanti kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-24, Dia itu yang memikul dosa kita. Kita enggak bisa memikul dosa kita, menanggung dosa kita. Yang bisa menanggung adalah Kristus. Mau dengan usaha apa Bapak Ibu Saudara? Wong status kita yang melekat dalam diri kita itu dosa. Kita memerlukan yang namanya pertobatan. Apa itu Bapak Ibu Saudara? Kita percaya kepada Yesus, menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup dalam satu kehidupan yang baru. Dan di situ Bapak Ibu Saudara, kita boleh mengalami satu kehidupan yang kekal yang Allah sudah siapkan di dalam kehidupan kita bersama-sama. Kalau Bapak Ibu Saudara film penyalipan Yesus, Saudara bisa perhatikan bagaimana penderitaan yang harus dialami oleh Yesus. Kalau Bapak Ibu Saudara jatuh atau Bapak Ibu Saudara kena duri atau Bapak Ibu Saudara kena peso, itu sudah sakitnya luar biasa. Tetapi Yesus Bapak Ibu Saudara mengalami penderitaan, bukannya penderitaan fisik, tetapi juga secara psikis, secara kejiwaan. Bagaimana Dia mengalami penderitaan yang begitu luar biasa. Semuanya dilakukan, semuanya diberikan bagi Bapak Ibu, bagi kita semuanya. Kita akan melihat bersama-sama saudara-saudara di dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua. Nanti kita akan melihat bersama-sama juga di dalam Efesus yang tadi pagi Bapak Gembala sudah menyampaikan. 1 Petrus pasalnya yang kedua, mari kita perhatikan bersama-sama ayatnya yang ke-24. 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-24, firman Tuhan mengatakan demikian. Ia sendiri, Yesus Bapak Ibu Saudara, telah memikul dosa kita dan di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup dalam kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Memang ini bukan, kalau dalam konteks ini memang kesembuhan secara rohani. Kesembuhan dari dosa, karena di bawahnya kalau kita melihat, kita ini sesat seperti domba. Setelah kita mengenal kebenaran Bapak Ibu Saudara, kita bisa hidup di dalam kebenaran. Kalau tadi kita memperhatikan di dalam Yesaya pasal 53, oleh bilur-bilurnya
itu juga mengacu bukan hanya kesembuhan secara rohani, tapi juga kesembuhan secara jasmani. Kemarin saya mengikuti musyawarah besar di Solo, beberapa mungkin 1,5 tahun yang lalu, Bapak Ibu Saudara, saya ditelepon oleh seorang hamba Tuhan dari kota Wonogiri. Istrinya mengalami sakit kanker dan hamba-hamba Tuhan diminta dukungan doa. Kemarin saya ketemu, bagaimana kabar Ibu? Luar biasa. Mukjizat masih terjadi. Mukjizat pasti terjadi sampai pada hari ini. Jadi memang dioperasi Bapak Ibu Saudara, kemudian di kemoterapi, tetapi dari hasil lab terakhir, saudara-saudara, sel kankernya sudah negatif. Mukjizat terjadi, bilurnya penuh dengan kuasa, bilurnya menyembuhkan, bilurnya memulihkan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita sakit, ketika kita lemah, ketika kita tidak berdaya, Dia Allah yang penuh dengan kuasa, yang mencurahkan bilurnya, menjadi jaminan kesembuhan buat Bapak, Ibu, dan saya. Sehingga kita boleh dipulihkan, kita boleh mengalami kesembuhan. Bukan hanya kesembuhan secara jasmani, tetapi kalau kita lihat dalam Efesus pasal yang kedua, mari kita perhatikan bersama-sama. Efesus pasal yang kedua, memang ada beberapa ayat ini Bapak Ibu Saudara. Efesus pasal yang kedua, mari kita perhatikan bersama-sama. Saya baca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6 Bapak Ibu Saudara. Efesus pasal yang kedua. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semuanya juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain yang hidup di luar Yesus. Tetapi mari kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, ayat 4 dan ayatnya yang kelima, firman Tuhan mengatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Allah mengulurkan tangannya untuk mengasihi kita, untuk menyelamatkan kita, dan kita menyambutnya dengan iman, menyambutnya dengan percaya kepada Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu kita semuanya yang dipanggil, kita yang dipilih, Bapak Ibu Saudara berharga di mata Tuhan. Dan bukan hanya berharga Bapak Ibu Saudara, jaminannya kita memiliki kehidupan yang kekal. Makanya jangan sampai kemudian kita ini mudah goyah, kita ini mudah kecewa dengan Tuhan, mudah meninggalkan gereja, mudah kecewa dengan saudara seiman, bahkan kita kecewa dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus sudah menyiapkan kehidupan yang kekal bagi kita semuanya. Dia yang menghentikan segala penghukuman yang harusnya menimpa Bapak Ibu dan kita semuanya. 3 bagian terakhir Bapak Ibu, mari kita perhatikan. Oh, kok sudah? Sorry, belum itu maksudnya. Yang sebelumnya? Ini. Saudara-saudara, walaupun sudah saya singgung, pengorbanan terbesar dari Yesus memberi jaminan keselamatan yang kekal. Mari kita perhatikan, ada beberapa ayat, kita kembali ke dalam Yesaya pasal 53, ayatnya yang kelima, walaupun tadi sudah kita baca bersama-sama, tapi mari kita perhatikan. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita,
Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yohanes 3 ayat 16, Bapak Ibu juga memperhatikan. Bapak Ibu Saudara, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Ada Bapak Ibu Saudara, kemarin Bapak Bambang Nursena itu kan jadi salah satu pembicara seminar yang menyampaikan, Bapak Ibu Saudara, mau ditinjau dari sisi manapun, yang namanya firman Tuhan, Alkitab itu terbukti akurat. Didukung bukti sejarah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana penggenapan dari nubuatan yang terjadi ratusan tahun, dan itu digenapi secara tepat, secara presisi. Dan ada bukti-bukti sejarah yang tidak bisa dibantah. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi kekristenan itu, kita ini orang-orang yang percaya kepada Yesus itu bukan hanya sekedar agama, tetapi ini tentang kehidupan, Bapak Ibu Saudara, tentang jaminan, tentang keselamatan. Dan keselamatan bukan hanya keselamatan di sini, tetapi keselamatan sampai kekal selama-lamanya. Kalau yang lain, Bapak Ibu Saudara, mereka belum memiliki kepastian keselamatan, tetapi di dalam Kristus ada kepastian. Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus, jalan satu-satunya menuju pada surga, menuju pada kekekalan. Ya memang banyak jalan menuju ke Roma, tapi jalan menuju kerajaan surga, menuju kekekalan hanya ada di dalam Yesus. Coba kita akan lihat dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga terlebih dahulu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada beberapa ayat yang perlu kita perhatikan. Yohanes pasal yang ketiga, setelah tadi kita melihat, membaca, sudah saya bacakan. Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-17, 18, kemudian kita akan memperhatikan bersama-sama terus sampai ayat, nanti saya sambung ayat 36, ayat terakhir ya. Ayat 17 dan 18, sebab Allah mengutus anaknya, mengutus Yesus ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Ini garansi, jaminannya, bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Ayat yang ke-18, barang siapa percaya kepadanya tidak akan dihukum, barang siapa tidak percaya ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah atau firman yang menjadi manusia. Sudah jelas Bapak Ibu Saudara, Roma 8 ayat yang pertama, tidak ada penghukuman bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus. Kalau kita melihat dari ayat ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, barang siapa yang percaya kepadanya tidak dihukum, yang tidak percaya tetap di bawah hukuman atau ya tetap di dalam murka Allah. Tidak bisa menghindar dari murka Allah. Saya baca ayat 36 dari Yohanes pasal yang ketiga, barang siapa percaya kepada anak, kepada Yesus, akan beroleh hidup yang kekal. Ini jaminannya. Yang percaya kepada Yesus memiliki hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup kekal, maksudnya Bapak Ibu Saudara, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya.
Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan kita mendapatkan satu janji yang pasti. Janji yang pasti digenapi. Jadi kalau kita memperhatikan juga dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-11 ayat 25 sampai 26 itu Bapak Ibu Saudara yang mengingatkan kepada kita, hidup mati itu sebenarnya bukan sesuatu yang menakutkan kalau kematian di dalam Yesus Bapak Ibu Saudara. Yohanes pasal 11 ayat 25 dan 26, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yang mati tubuhnya, Bapak Ibu, tapi rohnya tetap hidup dan nanti rohnya diberikan yang namanya tubuh kemuliaan. Dibangkitkan, diberi tubuh kemuliaan. 1 Tesalonika pasal 4 itu, kita yang hidup, kalau Tuhan Yesus datang, kita diubah, kita juga diangkat. Ini kepastian. Ayat yang ke-26, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Cuma di belakangnya masih ada, percayakah, berimankah engkau akan hal ini? Bapak Ibu Saudara, itulah garansi yang diberikan oleh Tuhan Yesus bagi Bapak Ibu dan saya. Ada kepastian, ada jaminan dari pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Oleh karena itu, pada pagi hari ini, mari Bapak Ibu Saudara, kita tahu Yesus yang telah rela mati, berkorban, pengorbanan terbesar yang diberikan kepada Bapak Ibu dan saya. Apa yang menjadi balasan kita, respon kita? Tentunya Bapak Ibu Saudara, pegang teguh. Karena keselamatan, pegang teguh iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena keselamatan, kehidupan yang kekal hanya ada di dalam Dia. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang telah kami terima, yang terus mengingatkan kami, yang terus menguatkan kami, ya Tuhan Yesus. Pengorbanan-Mu, karya-Mu yang besar, penderitaan yang Kau alami, yang menggantikan kami, yang harusnya kami dihukum, kami mengalami murka Allah, tetapi semuanya ditimpakan kepadamu. Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam seluruh kehidupan kami, ya Bapa. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan, keagungan hanya bagi Engkau. Kami terima kebenaran firman-Mu. Bila firman-Mu boleh menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan responi firman Tuhan. Kasih yang terindah, karya terbesar. Kita akan pujikan pujian ini bersama-sama. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah, tiada pernah berubah kasih-Mu. Katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku.
Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Katakan Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Dipersilakan duduk kembali. Sebelum saya serahkan Pak Diakon Gatot, izinkan saya menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah pada pagi hari ini, yaitu Bapak Han dari Solo ya, ini di Jalan Telogo Mukti 2. Silakan berdiri Bapak. Terima kasih kehadirannya. Tuhan memberkati, selamat datang, selamat beribadah di Gereja Baptis Telogo Mulyo. Terima kasih kehadirannya. Kami terus mengundang untuk bersama-sama hadir, kita bersama-sama bertumbuh dengan firman Tuhan. Terima kasih kehadirannya, Tuhan memberkati. Saya serahkan Pak Diakon Gatot. Puji nama Tuhan, kita mengucap syukur, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Dan mari kita mau siapkan persembahan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Firman Tuhan dalam Malaiki pasal yang ketiga ayat 10 berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita imani firman Tuhan ini dan kita mau melakukannya dengan memberi yang terbaik untuk persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan melalui gereja ini. Beri yang terbaik. Tuhan memanggilmu, beri yang terbaik. Apapun milikmu, beri yang terbaik. Serahkan tenagamu tanpa upah, hanya untuk kemuliaan Allah. Tiap bakti diberkatinya, tapi yang terbaik dipintanya. Apapun milikmu, ya sabdanya, berikan kepadaku segalanya. Janganlah harapkan hormat dunia. Petugas dari PKB dan PMBI bisa memberikan persembahan. Memberi banyak berkat, beri yang terbaik dengan penuh hasrat.
sakti diberkatinya, tapi yang terbaik dipintanya. Apapun milikmu, ya sabdanya, berikan kepadaku segalanya. Mari kita serahkan persembahan dalam doa. Bapa kami yang di surga, Allah kami yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur atas kasih setiamu yang sudah menyertai kehidupan kami. Engkau yang telah memberkati kami dalam segala kehidupan kami. Engkau berkati kami dalam usaha, Engkau berkati kami dalam pekerjaan ya Tuhan. Engkau berkati setiap apa yang kami kerjakan ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala berkat Tuhan yang terus melimpah mengalir dalam kehidupan kami. Pada siang hari ini Tuhan, kami belajar mengasihi Tuhan dengan memberi persembahan keuangan kami Tuhan. Biarlah Engkau yang memakai setiap persembahan yang sudah kami taburkan ini Tuhan menjadi alat kemuliaan-Mu, khususnya di gereja kami ini Tuhan. Kau berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi dengan ketulusan hati mereka ya Tuhan. Bukakan tingkap-tingkap langit bagi mereka, curahkan berkat-Mu atas setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu kasih Tuhan. Sebelum kita nanti memberi persembahan untuk janji iman mixer dan mengikuti perjamuan kudus, mari kita akan perhatikan beberapa berita sepekan di gereja kita. Yang pertama, hari ini ibadah 1, 2, dan 3 disertai dengan perjamuan kudus, kiranya jemaat dapat mengikutinya dengan baik. Yang kedua, mengundang semua jemaat hadir dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun gereja yang ke-29 pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026 pukul 6 sore. Dengan tema berakar kuat berbuah lebat bersama pengkhotbah Bapak Pendeta Dr. Timotius Sutrisno MA dari GPIS Jetis Permai Sukoharjo. Ajak semua keluarga kerabat untuk terima berkat melalui firman Tuhan yang disampaikannya. Yang ketiga, mengundang kaum pria ikut dalam kebaktian Padang PBI pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026 di Gua Maria Kerep. Ya, habis kita ke Kerep, langsung kita ke pemancingan Suharno makan bersama ya dengan kontribusi Rp10.000 ya. Berkumpul di gereja pukul 7:30 pagi. Pembayaran kontribusi melalui Bapak Diakon Iwayan Hirsal Juni paling lambat tanggal 23 Agustus. Yang keempat, mengundang kaum wanita dalam persekutuan BPI pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026 pukul 4:30 sore di halaman samping gereja. Mari datang dan bersama bertumbuh lewat firman Tuhan dengan tema kebenaran yang membebaskan dengan pembicara Bapak Pendeta Stefanus Rahayu Putra STH.
Yang kelima, fellowship pelayan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026 pukul 11 siang. Mari pelayan Tuhan siapkan waktu dan hati kita untuk bersehati membangun pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang keenam, yang terakhir, gereja mengucapkan terima kasih untuk komitmen jemaat yang ambil bagian dalam persembahan dan janji iman pengadaan mixer. Persembahan dan janji iman pengadaan mixer ini akan selesai pada Minggu tanggal 30 Agustus 2026. Untuk kegiatan-kegiatan sepekan, Bapak Ibu bisa menyimaknya di dalam buletin yang Bapak Ibu bawa. Gereja terus mengajak Bapak Ibu semua untuk ikut dalam kegiatan-kegiatan doa yang ada di gereja. Yang pertama yaitu kegiatan doa pagi online, setiap hari Selasa pukul 4:30 pagi sampai pukul 5:30 pagi. Yang kedua, doa hana atau doa kaum wanita yang diadakan setiap hari Selasa juga, yang dimulai pukul 3 sore sampai selesai. Yang ketiga yaitu ibadah doa dan pujian setiap hari Rabu yang dimulai pukul 6 sore. Yang keempat, doa pagi onset atau doa pagi tatap muka yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 4:30 sampai pukul 5:30 pagi di gereja. Yang terakhir, doa Daniel atau doa pribadi yang dilaksanakan secara pribadi 3 kali sehari, jemaat bisa menentukan waktunya masing-masing. Gembala Sidang, pemimpin gereja dan segenap jemaat GBI Trogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang beberapa minggu ini akan mengadakan ulang tahun. Yang pertama, tanggal 17 Agustus, anak Jonathan Aiden Mahardika. Yang kedua, tanggal 20 Agustus, Bapak Gideon Trihananto. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, diberkati Tuhan dalam kehidupannya. Mari saya persilahkan untuk PKMB dan PMBI mengedarkan kantong persembahan janji iman mixer. Waktu selanjutnya berserah pada Pak Gembala untuk memimpin perjamuan kudus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan masuk mengikuti perjamuan kudus. Perjamuan kudus yang akan kita adakan ini untuk mengingat kesengsaraan Tuhan Yesus.
di mana kesengsaraan sampai kematian Yesus mengandung makna yang besar bagi orang-orang yang percaya, yaitu suatu kemenangan atas iblis dosa. Dalam penderitaannya sampai mati di kayu salib, yang dialami Yesus itu menanggung beban manusia akibat daripada dosa. Sengsara sampai maut. Dalam penderitaan kematian Yesus, dengan tubuh yang hancur, darah yang terkucur di seluruh tubuhnya, menjadikan kita mendapatkan pembebasan, kelepasan dari segala penderitaan dan kesengsaraan. Hidup menjadi orang-orang yang merdeka dan yang berguna bagi kerajaan Allah. Tubuh yang hancur, kepala yang diberi mahkota duri, semua itu untuk kita. Mari kita awali dengan kita menaikkan pujian salib mengubah hidupku. Hidup yang putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, namun tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahku, dan kayu yang kasar mengubahku. Jalan hidup yang penuh kegagalan, ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. sekali lagi, dan you yakin, Dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Paulus mengatakan dalam perjamuan kudus, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia
serahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur ke atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang serahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan dan sudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini senantiasa kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum darah ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Saya mengundang pelayan perjamuan untuk maju ke depan. Mari kita berdoa untuk berjamaah. Bapa di surga, Bapa yang baik yang mengasihi kami mengucap syukur atas kasih kemurahan-Mu. Engkau yang saat itu Engkau mengirimkan anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus untuk dikorbankan sebagai penebusan dosa bagi kami, sehingga kami terlepas dari kuasa dosa dan kuasa maut, untuk kami mengalami hidup kekal bersama-sama Engkau. Dan pada pagi hari ini kami memperingati melalui perjamuan kudus. Dengan perjamuan kudus ini kami sebagai diingatkan dan dikuatkan supaya kami mengalami akan kasih kemurahan Tuhan yang melihara hidup kami saat ini sampai kekal selama-lamanya, di mana kami akan meminum anggur sebagai lambang darah Tuhan dan memakan roti sebagai darah tubuh Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami semuanya saat kami melakukan perjamuan kudus ini. Kami serahkan semua di dalam tangan kemurahan-Mu, hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur dan doa kami, haleluya, amin. Ketika kita bersama-sama makan roti, adalah suatu peringatan agung bagi kita, bahwa ketika kita lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang berdosa pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Saya berikan roti ini sebagai lambang tubuh Kristus yang diberikan kepada saudara-saudara semuanya.
sudah menerima semuanya? Siapa yang belum menerima? Kata Tuhan Yesus, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau orang yang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Roti ini kuberikan itu adalah dagingku yang kuberikan untuk hidup di dunia ini." Mari kita angkat roti ini, kita makan bersama-sama. Di dalam nama Yesus. Kita akan berdoa. Saudara semuanya menirukan doa saya. Tuhan, aku percaya bahwa saat aku memakan roti ini, aku telah menerima segala kebahagiaan tubuh Kristus yang dikorbankan bagi aku. Terima kasih atas kekuatan dan kesembuhan yang telah kuterima dari bilur-bilur-Mu. Update. Lebih-lebih kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Kita pasti akan diselamatkan oleh darahnya. Sebab jikalau ketika kita masih berseru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematiannya, lebih-lebih yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Saya berikan anggur ini sebagai lambang tubuh Kristus yang akan saudara minum sebagai peringatan akan Dia. Siapa yang belum menerima anggur ini? Semuanya sudah ya. Mari kita angkat anggur ini. Kata Yesus, cawan ini adalah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang
untuk pengampunan dosa. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Kita berdoa, saudara menirukan doa saya. Tuhan, aku bersyukur saat aku minum darah anggur ini, aku telah menerima pengampunan dosamu, pemeliharaanmu atas segala kebutuhanku telah kupenuhi melalui anugerahmu yang besar. Amin. Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal bersama-sama aku di dalam dia. Mari kita akhiri ibadah perjamuan kudus ini. Kita akan responi dengan pujian Salebina. Atas bukit yang jauh tampak salib indah, lambang dari sengsara jelas. Pada salib itu Tuhanku terpaku menebus dosa isi dunia. Aku pasti akan salibnya hingga tiba saat ajalku. Ku tetap memegang salibnya sampai ku terima mahkota. Yang kedua,
Doa penutup perjamuan dan doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Stefanus. Bapak Ibu, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri, kita mengucap syukur. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami telah melaksanakan perjamuan kudus, mengenang pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Dan kami percaya Tuhan Yesus, dengan kami mengadakan perjamuan kudus, kami diingatkan akan kasih-Mu yang besar, yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Biarlah setiap jemaat-Mu terus hidup berpegang teguh kepada Kristus dalam seluruh kehidupan mereka, dan mereka senantiasa taat dalam seluruh kehidupan, sampai Tuhan Yesus memanggil kami kelak. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Engkau yang memberkati seluruh jemaat-Mu, seluruh umat-Mu. Kami yakin dan percaya melalui perjamuan kudus kami semakin dikuatkan dan diteguhkan iman percaya kami. Dan pagi hari ini kami sungguh mengucap syukur untuk ibadah kami. Kami telah menaikkan pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus Raja di atas segala raja. Dan kami juga telah menerima kebenaran firman-Mu yang telah hamba-Mu sampaikan. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami, yang terus menguatkan kami. Iman kami terus bertumbuh melalui kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa, menyerahkan untuk gereja-Mu, jemaat-Mu yang ada di Gereja Baptis Telogomulyo terus diberkati dan diurapi, supaya kami terus Tuhan Yesus berjalan di dalam rancangan dan kehendak-Mu. Kami menjadi jemaat-jemaat yang dewasa secara rohani. Diberkati seluruh jemaat-jemaat-Mu, baik dalam kehidupan keluarga, dalam membangun rumah tangga yang didasari oleh kasih Kristus, sehingga suami istri, anak orang tua saling mengasihi,
saling Tuhan Yesus menghormati. Juga kami percaya suasana surgawi senantiasa terjadi di tengah-tengah seluruh kehidupan keluarga-keluarga jemaat-jemaat-Mu. Diberkati dalam kehidupan mereka, baik dalam pekerjaan, bisnis, usaha, jualan, semuanya Tuhan Engkau yang berkenan melimpahkan segala berkat-Mu sehingga mereka berkecukupan bahkan berkelimpahan. Hamba berdoa untuk anak-anak muda, diberkati Tuhan Yesus dengan roh takut akan Tuhan. Mereka terus setia kepadamu, bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Yang sekolah diberkati, yang kuliah juga diberkati. Demikian juga hamba menyerahkan dalam tangan kasih anugerah-Mu, yang sudah bekerja diberikan prestasi yang baik, karir yang baik, bahkan penghasilan yang baik, untuk mereka boleh menyiapkan masa depan. Yang saatnya berumah tangga, diberikan jodoh yang seiman, yang sepadan, yang diberkati oleh Tuhan Yesus sehingga dapat membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan untuk para pelayan-pelayan-Mu, mulai dari Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Yosua Nugroho, diurapi, diberkati, dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu dalam menggembalakan umat-Mu yang ada di tempat ini. Para pendeta, para diakon, pengurus gereja, pembina ketua KPW, pemimpin organisasi, guru-guru sekolah minggu, guru PAUD, pengurus yayasan, semuanya diurapi, diberkati, disatukan untuk kami melayani Tuhan Yesus, menjangkau jiwa-jiwa, menuai ya Tuhan di akhir zaman ini, sehingga jiwa-jiwa boleh kami persembahkan kepadamu. Diberkati untuk setiap kegiatan gereja, pelayanan-pelayanan yang kami lakukan, bila setiap kegiatan gereja Roh Kudus yang terus bekerja memimpin setiap kami, mengurapi, menuntun, bahkan memenuhi seluruh kehidupan kami, sehingga setiap pelayanan kami berdampak. Hamba berdoa, menyerahkan dalam tangan kasih anugerah-Mu untuk goal kehadiran 350 jiwa, goal persembahan Tuhan Yesus 52 juta setiap bulan, dicukupkan untuk kebutuhan gereja-Mu, bahkan diberi kelimpahan. Dan Tuhan juga menjamah orang-orang yang Kau panggil, orang yang Kau pilih. Tuhan berkenan memakai kami semuanya untuk menjangkau jiwa-jiwa baru. Hamba berdoa menyerahkan yang sakit secara jasmani, Bapak Yeskel Sunardi, Bapak Haryanto, Bapak Budi Wibowo, Ibu Trimo, Saudari Rosmiati, Ibu Rosa ya Tuhan, Bapak Yosafat Sugianto, Bapak Damai Ketaren, Bapak Joko Sulestiono, anak Marcel, anak Devarel, setiap yang sakit oleh bilur-bilur-Mu, setiap yang sakit disembuhkan dan dipulihkan. Demikian juga yang lemah iman, yang undur, dijamah oleh kuasa Roh Kudus, sehingga mereka boleh sadar, bertobat, bangkit dan mengikut Kristus dengan setia. Yang berulang tahun Tuhan mengaruniakan panjang umur, sehat, dan diberkati oleh berkat Tuhan yang melimpah. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar lagi kami akan mengakhiri dalam ibadah kami, dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon berkat-Mu atas seluruh jemaat-Mu yang hadir pada siang hari ini. Baik berkat rohani, jasmani, materi yang mengalir melimpah dalam setiap kehidupan kami. Jauhkan kami yang jahat, malapetaka, bencana, pencobaan, kasih setia, dan kemurahan-Mu yang menaungi kehidupan kami. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kami di awan-awan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Bapak Ibu Saudara beribadah dengan tekun, setia, tulus di hadapan Allah, sekarang pulanglah. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus yang menyertai dan memberkati seluruh jemaat mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Sole Deo Gloria. Haleluya. Haleluya. Amin.
Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan